La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibba. La ilaha illallah. Baik, hadis kedua ya. Pahala orang yang membaca Al-Qur'an. Ya, pahala orang yang membaca Al-Qur'an. An Abdillah ibni Mas'udin radhiyallahu anhu. Hadis ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala diriwayatkan oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qara'a harfan min kitabillah. Man itu barang siapa, qara'a membaca, harfan itu satu huruf, min itu dari, kitabillah itu kitab Allah, yaitu dari Al-Qur'an. Falahu bihi hasanatun, famaka lahu baginya bihi untuknya hasanatun satu kebaikan. Ya, jadi barang siapa yang membaca satu huruf dari kitab Allah, falahu bihi hasanatun, maka orang tersebut akan mendapatkan satu kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amthaliha, satu kebaikan akan dilipat gandakan menjadi 10. La aqulu alif lam mim harfun, aku tidak mengatakan alif lam mim harfun, walakin alifun harfun, akan tetapi alif itu satu huruf, walamun harfun, lam satu huruf, wa mimun harfun, dan mim satu huruf. Hadis ketiga, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tingginya derajat orang yang hafal dan mengamalkan Al-Qur'an. Masya Allah nih ya. Apa tingginya derajat orang yang hafal dan mengamalkan Al-Qur'an. Ini kayak kuliah betul ini Bu ya. Kayak kuliah di Timur Tengah kan gini kan ya. Ini nanti ada istirahat sebentar, masuk lagi kan gitu ya. Ini kalau yang niatnya mau main-main di Islahul Umat, nah, sudah mental duluan ini bahkan kan ya, dari jam 8 sampai jam 3 ya. Wa an Umar bin Khattab, hadis dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ya, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha, inna itu sesungguhnya Allah yarfa'u mengangkat, bihadal kitabi aqwaman, ya bihadal kitab itu dengan kitab ini, dengan Quran ini, aqwaman suatu kaum, wa yadau bihi akhirina, dan merendahkan yang lain dengan kitab ini. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah ya, ini hadis riwayat Muslim. Sesungguhnya Allah itu akan mengangkat seseorang dengan Quran, dan Allah akan merendahkan seseorang dengan Quran. Siapa yang dekat dengan Al-Quran dia akan mulia, Pak. Siapa yang jauh dari Al-Quran maka dia juga akan jauh dari kemuliaan. Nah ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita ingin jadi orang yang mulia atau yang hina Bapak Ibu? Mulia Pak Ustaz. Maka apa? Tidak ada jalan kalau kita ingin mendapatkan kemuliaan baik dalam kehidupan dunia dan akhirat, kecuali kita harus apa? Dekat dengan Al-Quranul Karim. Derajat hadis Bapak Ibu, ini adalah hadis sahih ya, hadisnya sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Ibnu Majah. Hadis yang semisal juga diriwayatkan oleh Imam Ad-Darimi dan Ahmad ya. Jadi hadisnya sahih Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Faedah hadis Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, maksud dari orang yang Allah angkat derajatnya dengan Al-Quran ada 4. Nah ini Bapak Ibu ya, Pak Ustadz saya pengen menjadi orang yang derajatnya tinggi dengan Quran. Nah ini ada 4. Siapa itu? Ya, maka kita harus mendapatkan 4 hal ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Kita harus menjadi 4 hal ini agar kita mulia dengan Quran, agar kita mendapatkan syafaat Quran. Yang pertama, orang yang Allah angkat derajatnya dengan Quran, orang yang beriman dengan Al-Quran dan mengagungkannya. Ini Bapak Ibu.
Kalau kita beriman dengan Quran, bagaimana Pak Ustadz cara mengimaninya? Cara kita beriman dengan Al-Quran adalah kita meyakini bahwasanya Al-Quran adalah kalamullah. Quran itu firman Allah, itu kita harus yakin, Bapak Ibu. Ya. Jadi ada orang yang mengatakan Quran itu bukan firman Allah, itu buatannya Nabi Muhammad. Nah, itu tidak benar. Kita harus meyakini Quran kalamullah. Quran itu adalah firman Allah. Munazzal ala nabihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, Quran itu diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, muta'abbad fi tilawatihi. Muta'abbad itu Bapak Ibu bernilai ibadah ketika kita membacanya. Ya, bernilai ibadah ketika kita membacanya. Nah, ini kita harus meyakini Quran kalamullah, Quran firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, membacanya bernilai ibadah. Satu hurufnya mendapatkan 10 kebaikan. Ya. Insya Allah kita yang hadir di sini semuanya beriman sama Quran ya Bapak Ibu ya. Beriman ya. Yang kedua, orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Ini Bapak Ibu, orang yang Allah angkat derajatnya dengan Quran adalah orang yang belajar Quran. Kenapa Pak Ustadz? Ya harus ikut yang ngaji tahfidz bersanad di Islahul Ummah gitu. Walaupun mungkin sulit kan gitu ya, supaya kita tergolong orang yang belajar Quran, mendapatkan syafaat dari Al-Quran, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya.